Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di acara Bincang Kesehatan yang selalu hadir di setiap akhir pekan. Hari ini kita akan membicarakan tentang kiat bekerja di industri kesehatan. Nah, seperti kita ketahui, industri kesehatan saat ini sangat berkembang pesat dan banyak tantangan dan peluang yang ada di dalamnya. Saya telah menghadirkan narasumber yang datang ke studio. Kita perkenalkan dulu, namanya Ibu Cindy Tarigan SEMM. Beliau adalah Human Capital Department Head Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Selamat malam, Mbak Cindy. Selamat malam, Mbak Lisma. Iya, sehat Mbak? Sehat. Wah, jadi ternyata berkarir di rumah sakit Ya, itu termasuk peluang yang sangat besar ya. benar sekali. Oke, Mbak, sebelum kita bincang ke acara apa tema kita hari ini, saya pengen tahu dulu, pengen kenalan juga nih Tribuners di manapun berada ini. Mbak Cindy itu berkarir di Rumah Sakit Siloam seperti apa dan apakah memang harus berlatar belakang dari kesehatan gitu, Mbak? Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Lisma. Jadi perkenalkan seperti tadi yang disampaikan Mbak Lisma, nama saya Cindy Tarigan. Saat ini saya dipercayakan sebagai Human Capital Department Head, ya tim HR lah ya. Iya. Kalau kita kenalnya, seperti yang Mbak Lisma tadi sampaikan, saya bekerjanya di Rumah Sakit Siloam, tetapi backgroundnya sebenarnya bukan harus medis gitu, apalagi untuk di HR. Oke. Pengalaman saya sendiri sudah melalui 3 industri dan ketiga-tiganya berbeda sebenarnya, Mbak Lisma. Awal karir saya itu malahan di industri hutan tanam industri. Waduh, di hutan. Oke. Kemudian karir keduanya itu adalah di pabrik ya, industri fiberboard. Iya. Nah, yang ini yang ketiga nih. Jadi Rumah Sakit Siloam itu merupakan rumah sakit yang pertama saya di sektor kesehatan lah, saya bisa bilang seperti itu. Enggak, latar belakangnya apa jadi? Latar belakang saya sendiri, saya itu D3-nya mulai dari manajemen keuangan. Oke. Kemudian S1-nya saya lebih dalami ke sumber daya manusia, S2-nya juga konsentrasinya sumber daya manusia. Gitu. Jadi memang sudah menyangkut human-nya ya, Benar. walaupun awalnya dari ekonomi ya. Ekonomi. Oke, nah apa yang membuat Ibu tertarik di dunia human capital seperti sekarang yang menjabat di Rumah Sakit Siloam? Tadinya kan di hutan kan, Benar. di pabrik kayu, Benar. sekarang di Rumah sakit. Ya. Memang semuanya pasti punya keunikan sendiri ya, Mbak Lisma. Baik itu di yang tadi HTI, fiberboard maupun sekarang rumah sakit. Tetapi yang membedakannya menurut saya bukan tentang berinteraksi dengan karyawannya saja gitu kan, tetapi kita juga berkontribusi nih untuk pasiennya secara tidak langsung gitu. Jadi mungkin supaya lebih jelas, saya buat contoh. Tadi kan saya udah jelasin ya bahwa saya punya karir itu di 3 industri yang berbeda. Kita lihat dari proses produknya aja. Kalau rumah sakit itu produknya yang dihasilkan adalah jasa. Yaitu layanan kesehatan. Ya. Kalau yang tadi produknya berbeda. Contoh kalau hutan tanam industri, ya kita produknya adalah kayu. Gitu. Fiberboard juga seperti itu, produknya adalah fiber ya seperti ini, gitu kan. Nah, kemudian dari alur prosesnya juga sebenarnya berbeda. Kalau HTI itu kita mulai dari pembibitan gitu ya, kemudian penanaman, perawatan sampai pemanenan. Kalau fiberboard juga seperti itu, produksi gitu. Nah, kalau kesehatan gimana? Kesehatan itu tentunya prosesnya itu dari mulai pasien masuk sampai dengan pasien keluar, yang diharapkan adalah mereka mendapatkan fasilitas ataupun layanan kesehatan tentunya. Resikonya ini juga yang paling pembeda nih. Kenapa akhirnya saya lebih lama untuk berkarir di rumah sakit dan tertarik untuk tetap di rumah sakit gitu ya. Resikonya kalau untuk industri lain ya memang kita ada target selalu gitu. Tetapi kalau untuk rumah sakit, Mbak Lisma bisa bayangkan nih apa resiko yang terjadi kalau kita tidak melakukan hal-hal sesuai dengan prosedur. Ya bisa-bisa pasien kita tidak sembuh misalnya, atau bahkan pasien kita bisa meninggal. Fatal misalnya. Ya akibatnya. Fatal banget. Jadi itu yang membuat satu tantangan juga buat saya bahwa peran ini sangat penting. Jadi ada sisi kemanusiaannya. Iya, betul. Kita merasa bahwa
ada beban moral di pundaknya kita. Jadi kerjanya tuh dengan benar-benar amanah ya, karena kita tahu kalau itu tadi adalah keluarga kita gimana gitu. Itu yang membuat saya tertarik. Terlepas memang kalau secara HR-nya pengembangannya itu sangat diperhatikan sih kalau untuk di rumah sakit. Kita pelatihannya secara berkelanjutan juga dipastikan gitu. Iya, jadi itu tadi udah secara tidak langsungnya beda antara perusahaan biasa ya, perusahaan produk lah ya, bukan jasa ya, dengan rumah sakit, dengan jasa kesehatan. Nah, bagaimana memastikan itu tadi kan harus sempurna ya, tidak ada kesalahan gitu ya, Mbak ya. Bagaimana memastikan tenaga kesehatan tetap memiliki motivasi yang tinggi dan semangat yang tinggi untuk pekerjaan yang penuh tekanan kan ini, karena harus menghadapi pasien, harus menghadapi apa ya, situasi yang mungkin membuat dinamis ya. Seperti dinamis. Apa, Mbak? Iya. Tidak ada satupun profesi yang ada di rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Siloam Sriwijaya ya dalam hal ini, yang tidak memiliki peran penting untuk kesembuhan pasien. Gitu. Kita mulai dari contoh tadi pasien masuk, mulai dari security. Kita selalu memastikan bahwa security juga bisa menyambut dengan baik ya. Misalnya ada pasien yang datang dengan tidak bisa berjalan misalnya, ya bagaimana mereka punya inisiatif untuk memberikan layanan seperti kursi roda gitu kan. Kemudian mereka masuk lagi ke customer service misalnya, yang tadi tidak tahu alurnya seperti apa, mungkin pasien baru, ya bisa menginformasikan apa yang mereka butuhkan gitu. Sampai akhirnya mereka ke front office, pendaftaran, terus ketemu dengan perawat, ketemu dengan dokter, layanan kesehatan, pendukung kesehatan lainnya. Mungkin mereka harus ada ambil darah ya ke laboratorium gitu. Nah, semua hal itu harus sangat saling berkolaborasi untuk kesembuhan pasien tadi. Nah, tentunya seperti yang Mbak Lisma tadi sampaikan, bagaimana nih supaya mereka tetap dengan hal-hal yang seperti tadi, mereka tetap bisa memberikan yang terbaik gitu. Tentu dengan mengikuti prosedur yang memang sudah ada di kita gitu ya, memastikan keselamatan pasien. Ya, keselamatan pasien sebenarnya sudah ada aturan-aturannya. Contoh nih, misalnya farmasi gitu kan, melakukan cek ulang gitu tentang obat sebelum diinformasikan, tanya identitas pasien gitu. Itu ada prosedur-prosedurnya. Selain itu ya mereka juga harus fit ya, fit secara hati, mental gitu. Dan memang kita kan punya value ya. Itu yang memang harus ditanamkan. Value kita ada stewardship, compassion ya, inovatif, integrity sama respect. Jadi bagaimana setiap stakeholders lah saya sampaikan, setiap karyawan di bagian apapun itu, dokter, perawat, mereka memang ada beban moral. Pasien ini adalah keluarga saya gitu. Mereka datang dengan penuh banyak harapan, ya bisa dilayani dengan baik. Kalau itu orang tua saya nih, saya harus memperlakukannya seperti apa, gitu. Nah itu yang memang selalu kalau saya tanya juga kan. Kita kan selalu ada ya best employee Mbak untuk karyawan. Kita selalu tanya apa tuh? Setiap tahun. Oh, setiap tahun. Ya, nanti best employee setiap tahun. Tapi kalau untuk bulannya per 3 bulan kita akan pilih dari semua divisi. Jadi saya sampaikan divisi misalnya nursing ya, keperawatan ada nggak nih? Gitu. Nanti mereka akan kasih, kita akan umumkan. Nanti di akhir tahun mereka akan diseleksi untuk menjadi best employee. Itu tadi salah satu strategi motivasi ya, supaya benar, memberikan pelayanan. Jadi mereka yang memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, saya yakin sih semua begitu ya. Kalau kita tanya ya kenapa kok bisa ya, kamu kan capek, terus shiftnya kadang-kadang pagi, siang, malam, kan 24 jam ya kita. Mereka selalu menjawab bahwa saya merasa bahwa pasien itu adalah keluarga saya gitu. Jadi kalau keluarga saya yang sakit, ibu saya, bapak saya, ya dengan sendirinya mereka akan memberikan yang terbaik. Terlepas tadi memang ada prosedur-prosedur yang memang sudah ditata supaya untuk dilaksanakan gitu. Itu ada berapa Mbak kalau di Rumah Sakit Siloam karyawan? Karyawannya, jumlah karyawan kita saat ini sudah di 500 lebih. Siloam Sriwijaya Sriwijaya aja.
Kalau untuk keseluruhan Siloam kan kita ada 41 unit seluruh Indonesia. Ya, Siloam Sriwijaya itu sudah 500 ke 550 lah, sekitar begitu. Gitu untuk tahun ini. Iya. Begitu. Oke, Mbak. Kan tenaga medis juga manusia gitu ya. Gitu kan? Benar, ya, benar. Dia ada rasa capek, ada keluarga di rumah kan. Tapi kita tuh melihat kalau rumah sakit bagus itu mereka tuh selalu senyum, selalu menerima kita tuh dengan bagus, kayak gak ada masalah nih. Padahal mungkin kan ada aja kan masalah keluarga, masalah apa. Seperti apa Mbak Cindy memberikan motivasi atau memberikan masukan kepada tenaga medis gitu ya, terutama karena yang berhubungan dengan masyarakat langsung. Ya, memang salah satunya adalah kita selalu memberikan edukasi ya, bahwa yang tadi seperti yang saya sampaikan, semua pasien yang datang ke kita itu memang dengan harapan yang besar bahwa mereka akan sembuh gitu ya, ataupun mereka akan diberikan layanan kesehatan gitu. Ada yang memang pasien datang untuk check up, bukan semuanya karena sakit, bukan. Jadi lebih ke preventifnya. Tetapi ada yang memang sakit. Ya kalau orang sakit datang pasti bawaannya lemas ya, ataupun ada pasien yang mungkin mengantarkan keluarganya yang sakit parah gitu ya, sedih gitu, penuh harapan. Nah, bagaimana kita bisa memberikan layanan seperti tadi yang harus senyum. Kita juga ada lebih ke budaya kita itu budaya saya siap. Saya siap, kita siap untuk melayani pasien ini dengan senyuman, dengan sapaan gitu. Bahkan saya siap ini sebenarnya secara Siloam International Hospital kita lihat gitu. Jadi di Siloam Sriwijaya sendiri kita sudah mendapatkan beberapa pemenang ya yang memang kita lihat melayani pasien itu selalu konsisten dengan tersenyum tadi. Jadi bagaimana caranya memang kesadaran mereka ya gitu. Memang itu harus tertanam di hati dan pikiran sebenarnya. Kalau hanya berdasarkan, hei kamu nggak senyum, nggak boleh gitu, itu nggak akan bisa sih Mbak sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah di rumah, hebat misalnya, ya mereka. Usah kerja dulu lah, gimana Mbak? Nggak bisa, mereka bisa memang selalu juga, siap, ya, harus luar biasa. Siap, ya. Saya apresiasi sih, luar biasa. Kemarin itu saya turun ya Mbak ke PICC, kita kan ada satu layanan anak PICC ya. Memang wah itu untuk anak semuanya tuh di situ memang rata-rata ya anak lah ya, mau vaksin dan lain sebagainya macamnya, dokter spesialis. Kalau dokter spesialis anak kita juga cukup lengkap gitu. Saya ngobrol-ngobrol dengan front office-nya, ngobrol-ngobrol dengan farmasinya. Gimana selama kerja di sini gitu kan? Kamu happy gitu? Terus kan iya happy Bu. Karena memang salah satunya itu tadi Mbak, kita kan ada lokasi-lokasi ya, misalnya IPD itu rawat inap, OPD rawat jalan gitu kan. Kalau IPD berarti kan ketemu dengan pasien yang memang dirawat inap, PICC tadi dengan anak-anak gitu. Memang kita juga sebisa mungkin menempatkan orang di tempat yang tepat gitu, sesuai kompetensinya, dan akan lebih bagus lagi kalau memang dia pasiennya senang anak-anak. Iya. Oh gitu dilihatin ya potensi-potensi. Iya, kalau atasan kan pasti lihat ya gitu. Memang mereka di rolling. Semua karyawan kita juga di rolling gitu kan. Nggak serta-merta mereka terus di PICC enggak, tapi mereka juga harus bergilir ke OPD, IPD dan lain sebagainya macamnya. Tetapi pada akhirnya ketika mereka kerja di PICC di tempat anak gitu, mereka senang dengan anak-anak. Dan kenapa kok kamu bisa memberikan pelayanan? Ya itu tadi ada orang tua yang bawa anaknya ya, senang aja gitu ngelihat anak-anak, tapi mereka juga harus memastikan keselamatan pasien, keselamatan anaknya gitu. Apa challenge-nya? Saya bilang kayak gitu kan. Ya kita harus tetap cepat, ya dituntut cepat tapi teliti, Mbak, untuk di PICC itu. Contohnya kita harus memastikan dosisnya nih. Kalau anak-anak kan dosisnya berdasarkan berat badan misalnya gitu kan. Mastiin bener nggak gitu. Kalau ada hal yang tidak sesuai dikonfirmasi lagi ke dokternya, dikonfirmasi lagi ke pasiennya gitu. Memang harus cepat, tetapi harus teliti juga gitu. Jadi mereka memang senang, rata-rata memang senang untuk di bagian kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan. Berarti ini berkaitan dengan pertanyaan saya berikutnya nih. Apa tuh skill yang paling penting untuk dimiliki oleh orang yang bekerja di dunia kesehatan? Skill yang paling penting? Ya.
Skill yang paling penting sih sebenarnya empati ya. Mungkin semua orang beda-beda. Kalau saya tanya karyawan juga bagi mereka beda-beda ya. Empati itu paling menurut saya penting ya. Gimana caranya kita bisa melihat orang dan ada yang kita lakukan. Jadi kalau empati beda loh Mbak dengan simpati. Kalau simpati misalnya nih kita ngelihat ibu-ibu tuh kesulitan gitu jalan ya. Aduh kasihan ya ibu itu gitu. Tapi kalau empati kita lihat nih apa yang bisa kita lakukan. Oh, ibunya kesulitan jalan, kita ambilin kursi roda gitu. Itu namanya empati. Iya, atau kalau misalnya pasiennya bingung, mondar-mandir gitu karena pertama kali kita datang tanya, "Bapak mau kemana?" gitu kan. "Oh, registrasinya lewat sini, Pak." gitu. Itu empati. Jadi ada action yang kita lakukan gitu. Selain itu memang kalau untuk di industri ataupun sektor kesehatan ya adaptif ya. Sekarang ini kesehatan juga banyak banget perubahannya, apalagi teknologi. Di Silom Sriwijaya sendiri teknologinya juga udah mulai nih ke arah AI, robotik gitu kan. Kemudian digitalisasinya juga kita sudah pakai MySiloam. Kalau untuk reservasi nggak perlu harus datang ke tempat. Tapi kita cek aja dari rumah mau tanggal berapa, keluar deh nanti misalnya dokter penyakit dalam, keluar tuh penyakit dalamnya, konsultan apa gitu. Jadi kita bisa lihat juga profilnya gitu kan. Nah, itu artinya kita sebagai SDM juga harus bisa cepat belajar untuk semua perubahan yang ada di rumah sakit. Kemudian komunikasi, ya kita harus memastikan komunikasi efektif ya di rumah sakit. Jangan sampai ada miss, karena salah komunikasi resikonya apa? Pasien, keselamatan pasien gitu. Tuh, jadi sangat penting sih. Yang itu sih menurut saya. Ya, Mbak. Kemudian berkaitan dengan industri kesehatan kan orang tahunya itu tenaga medis gitu ya. Kira-kira apa lagi itu? Apa yang dibutuhkan oleh industri kesehatan untuk tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan di dalamnya? Kalau di kita itu bukan cuma medis ya, mungkin kalau rumah sakit, perawat gitu kan, dokter, perawat, terus ternyata yang lain banyak. Kita bagi menjadi dua ya, medis dan non medis. Kalau medis itu seperti dokter, perawat, ya penunjang medis lainnya seperti farmasi untuk pelayanan obat ya, laboratorium. Kalau Mbak mengambil darah, ya itu pasti ke laboratorium gitu. Itu bukan perawat kan? Itu bukan perawat. Iya, bukan perawat berarti. Rehab, fisioterapi. Jadi misalnya kita ada kesulitan sakit pinggang gitu ya. Kemudian ada yang perlu direhab, ya itu ke fisioterapi gitu. Yang memang ahlinya ya. Benar, ada medical record. Medical record itu untuk pendataan data pasien gitu-gitu. Nah, yang non medis sendiri itu banyak juga. Contoh pembantu perawat ya, HCA. Kemudian front office, kemudian seperti kita nih HR, marketing, finance juga ada di dalamnya. Gitu. Hukum ya? Pasti. Ya, kalau itu jurusannya hukum juga bisa. Hukum itu bisa ke marketing bisa, front office bisa, HR juga sebenarnya bisa. Gitu. Iya. Jadi pertanian bisa juga, bisa. Front office kita tuh banyak. Ada di bagian psikolog juga ada. Oh iya. Anak saya kebetulan kesehatan masyarakat, Mbak. Kesehatan masyarakat. Kalau kesehatan masyarakat bisa ke K3 juga. Oh iya. Iya, nanti kan ambil sertifikat K3 kan. Jadi banyak sebenarnya peluang bekerja di industri kesehatan ya. Nah, sekarang ini kita bicara tentang human capital kan. Biasanya kita sebutnya dulu HR. Sekarang ternyata human capital. Nah, sekarang peran terbesar dari human capital dalam industri kesehatan seperti apa, Mbak? Ya. Peran terbesarnya sebenarnya fungsinya itu ya pertama kita itu sebagai bisnis partner rumah sakit. Contohnya ya supaya lebih enak membahasnya, kita mau buka layanan apa nih tahun depan di 2026. Misalnya kita mau nambah nih rawat inapnya kita gitu. Artinya kita di situ berperan nih. Oke, sebagai HR artinya kita harus koordinasi dengan keperawatan. Kamu butuh tim, harus ada perawatnya dong ya. Kamu butuh tim perawat berapa nih untuk memenuhi shift-nya gitu ya. Kemudian untuk farmasi kan harus ada pemberian obatnya ya. Kamu butuhnya apa nih gitu. Laboratorium juga mungkin bertambah juga karena banyaknya layanan gitu.
Jadi fungsinya kita pertama adalah sebenarnya memastikan sumber daya manusianya itu tercukupi ya, sesuai dengan layanan kita. Kemudian kompetensinya sesuai tentunya, misalnya kalau dia sebagai perawat, kompetensinya harus sebagai perawat gitu ya. Kita harus pastikan itu. Ya, kemudian yang lainnya itu adalah peran kita nggak kalah penting. Menurut saya sih, kita mungkin nggak ketemu langsung dengan pasien gitu. Tetapi bagaimana cara kita meng-engage karyawan kita, itu akan sangat mempengaruhi mereka memperlakukan pasien. Contoh hal simpel aja, misalnya nih untuk ngurus-ngurus hal administrasi aja susah misalnya ya. Ini administrasi loh yang paling sangat sederhana gitu. Tapi HR-nya ataupun human capital-nya tuh ketus misalnya gitu. Itu akan sangat mempengaruhi loh Mbak gitu. Mbak yang tadinya capek dengan perawat gitu ya, mungkin kena komplain juga sampai ke kita ternyata mau minta ID card misalnya gitu, tapi kita ketusin gitu. Itu gimana tuh? Pasti kan ke pasiennya juga akan berdampak ya gitu. Itu hal yang simpel. Sembari memang ya kita memang harus pastikan ya lewat SDM yang kita berikan, pengembangan yang kita berikan kepada mereka, memastikan mereka juga punya pengetahuan, keterampilan yang berkelanjutan, yaitu muaranya nanti akhirnya akan untuk keselamatan pasien sih. Gitu. Jadi sangat penting ya. Sangat penting. Tadi menjembati, mengkomunikasikan antara bagian ini ke dan bagian itu ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak, nah ini agak di ujung-ujung ini kita sudah. Menurut Mbak Cindy, apa sih prospek dari industri kesehatan di masa datang nanti Mbak? Prospeknya sih sangat bagus ya, apalagi 5-10 tahun dengan perkembangan yang saat ini AI. Kita sendiri di Rumah Sakit Siloam, Mbak, kan selama ini pasien ketemu dokter ya, kemudian berinteraksi gitu, sembari dokter mungkin ngetik gitu ya, mendiagnosa dan lain sebagainya macamnya. Kalau sekarang malahan kita sudah pakai AI juga, jadi AI itu yang akan menerjemahkan dalam bentuk tulisan apa yang dokter dengan pasien komunikasikan. Sehingga si dokter bisa fokus nih ke pasiennya, mendengarkan keluhan. Nggak perlu ngetik-ngetik lagi. AI sudah ngetik. AI aja yang langsung ngetik gitu. Dan pasiennya juga akan lebih merasa bahwa ya mereka didengar gitu. Kita cuma fokusnya ke pasien gitu. Itu udah dimulai tuh? Itu sudah terjadi di kita. Kemudian digitalisasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudahan-kemudahan seperti ya Mbak kalau mau daftar udah di rumah aja, nggak usah sampai ngantri gitu kan, atau sambil belanja gitu kan lingkungannya lingkungan mall, sambil belanja habis itu nanti diinformasi nomor Anda sekian, pukul sekian, benar, pasiennya tinggal sekian lagi gitu. Jadi kita tahu ya udah bentar lagi saya ke sana, itu kan sangat akan memudahkan. Jadi prospeknya akan sangat bagus, apalagi saat ini semua orang ya menurut saya ya datang ke rumah sakit itu bukan karena sakit aja, sudah mulai aware dengan kesehatannya. Gitu. Perusahaan-perusahaan juga begitu, MCO berkala gitu kan. Jadi sebelum sakit apa yang bisa saya lakukan kayak gitu, pencegahannya gitu. Kemudian itu tadi untuk yang rawat jalan. Bahkan untuk operasi pun kita sudah menggunakan robotik, dibantu dengan robotik. Jadi presisi untuk operasinya juga akan sangat lebih bagus. Tentunya penyembuhannya juga akan sangat lebih bagus gitu. Kalau dulu banyak sayatan ya kalau misalnya operasi gitu. Sekarang kita ada laparoskopi. Jadi cuma satu titik doang aja yang dilukai. Biasanya di areal pusat gitu kan. Itu udah kelihatan jelas gitu. Jadi proses penyembuhan juga akan sangat cepat. Jadi kalau prospeknya menurut saya sangat bagus. Semakin luas peluang bisa masuk ke industri kesehatan. Dan kalau industri kesehatan itu kan masih banyak ya pasarnya, kita mau sampai ke desa-desa gitu. Semua orang, nggak ada sih semua orang yang mau sakit ya Mbak. Tetapi sakit itu bukan sesuatu yang kita mau, tapi kadang-kadang datang gitu. Jadi sekarang rumah sakit itu bukan suatu hal yang ditakuti sekarang. Benar. Sekarang rumah sakit bau roti. Benar. Siloam ya Mbak ya? Iya. Rumah sakit kok bau roti, jadi betah di situ. Benar. Kita kalau hari Sabtu, mungkin nggak tahu ya Mbak pernah ya ke PICC, ke underground kita, itu penuh banget anak-anak. Karena kita memang mastiin ya, anak-anak itu kan udah bosan ya, dan mereka tuh nggak bisa diem kayak kita orang dewasa kan, pasti mau lari sana lari sini gitu. Jadi kita memang
sampai sedetail itu memikirkan gimana nih supaya anak-anak bisa nyaman. Jadi kita buat area bermain, Mbak. Nanti berkunjung deh ke TICC kita gitu. Iya, Jadi kalau rumah sakit memang seperti anak-anak ditakutkan. nggak boleh ngelihat pasien kan, jadi dia nunggu di background, di back play itu ya, Iya, tempat bermain. iya gitu itu kan memang khusus disediakan. anak kan. Siapa tahu dia mau vaksin gitu. Iya. Jadi mereka ke sana. Bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Iya, saya mendengarnya jadi semakin senang industri kesehatan ini ya, pengen dicoba Benar, gitu ya. benar. Ya, oke Mbak. Nah, ini mungkin penutup buat pesan buat Mbak Cindy, buat teman-teman yang di luar sana. Apakah kata motivasi yang bisa Mbak berikan ke generasi muda yang ingin berkarir di sektor kesehatan? Oke, buat generasi muda yang ingin berkarir di sektor kesehatan, ya yang pertama tentu harus punya kompetensi di bidangnya, ya entah itu sebagai perawat kah, atau dokter kah, atau penunjang medis lainnya. Gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita selalu harus adaptif ya, harus bisa belajar cepat karena perkembangannya udah sangat banyak. Ya. Robotik itu, AI itu akan sangat membantu proses kerja kita. Ujung-ujungnya adalah untuk memberikan pelayanan ke pasien gitu. Okay. Nah, kemudian yang tidak kalah penting menurut saya adalah hati yang siap melayani. Itu nggak kalah penting gitu. Jadi tetap kalau yang namanya kita bekerja di rumah sakit, sentuhan manusianya harus tetap ada. Walaupun kita disupport oleh robotik, AI dan lain sebagainya macamnya, ya mereka adalah pasien itu adalah orang-orang yang datang dengan segala emosinya, sedih gitu ya, penuh harapan. Nah, bagaimana caranya kehadiran kita juga bisa membantu kesembuhan mereka. Entah itu dengan kita melakukan sesuatu, atau kita hanya mendengar, atau bahkan cuma hadir di tengah-tengah mereka gitu. Jadi yang memang mau bersentuhan langsung dengan manusia, yang ada kemanusiaannya gitu ya, yang tentang ya kemanusiaan lah saya bilangnya. Selamat datang di rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu akan sangat menjanjikan dan ada kepuasan sendiri menurut saya Mbak. Ketika kita ngelihat pasien itu merasakan manfaatnya, mereka pulang dengan ada manfaatnya ya. Memang nggak serta-merta sembuh ya Mbak, tetapi ada yang bisa kita lakukan untuk meringankan sakitnya mereka. Itu akan selalu ada kepuasan sendiri dan itu yang tidak ternilai secara materi kadang-kadang. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih sudah berbagi Mbak. di acara kita di Bincang Kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan buat teman-teman yang ingin berkarir, siapkan diri dari sekarang, terutama tadi ya, empati, komunikasi dan adaptasi yang memang harus cepat dilakukan di industri kesehatan. Makasih sekali lagi Mbak Cindy. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, siap. Demikian Tribuners, acara kita. Mudah-mudahan minggu depan kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.